masuk hari kedua berpuasa, kedua atau ketiga ya, agak lemes badan gitu. Jika berbekam, sudah bekam, tapi sekarang alhamdulillah Terus segar bugar. apa rasanya setelah dibekam? Ustaz Alhamdulillah Irfan. segar Ustaz. Enak ya? Jadi insya Allah ini kuat untuk sampai puasa terakhir nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, baik. Ya. Baik, baik silakan Ustaz. Bagaimana terkait masalah bekam di bulan puasa ini seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-thayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, luar biasa ini kader-kader Partai Keadilan Sejahtera di hari Ahad, hari Ya, santai ya, tapi masih banyak juga yang terus menambah ilmu, menambah pengetahuan, haus akan ilmu-ilmu Islam ya. Hadir pada hari ini insya Allah, lihat sudah banyak sekali. Ada 24 partisipan yang iya, hadir, insya Allah ini bertambah lagi nih Ustaz. tambah terus insya Allah ya. Ada Ibu Lili Handayani, ada Mas Adi, ada Kita belum Mas nyapa juga Ardi. yang di Facebook nih Ustaz. Ayo, ya, yang ya. Ada Ustadz Hizbullah juga. Selamat Ustadz Hizbullah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan buat antum semua. Amin, amin. Pengen lebih sehat, bekam Ustadz. Gitu ya. Baik. Masya Allah. Tadi kata Ustadz Arifan Fajri, gimana Ustadz hukumnya tentang berbekam di bulan Ramadan? Baik, ada dua pendapat dari para ulama. Kita kenal ada 4 mazhab yang masyhur ya dalam Islam. Ada Abu Hanifah dengan mazhab Hanafi. Ada Imam Anas bin Malik dengan hadap mazhab Maliki, kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan mazhab Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan mazhab Hambali. Dari keempat imam tersebut terbagi dua masalah hukum berbekam. Ya, mazhab Jumhur mengatakan berbekam itu tidak membatalkan puasa. Iya. Siapa mazhab Jumhurnya? Itu mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Jadi Ya. tidak batal Ustaz ya kalau Menurut berbekam ya? mazhab jumhur ulama itu tidak membatalkan puasa. Iya, Ya. Dalil-dalilnya apa? Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ihtajama wa huwa shaim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Ini hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya, "Hal kuntum tukrihunal hijamah?" Faqala, "La, illa min ajli dha'f." Apakah kalian tidak senang berbekam dalam keadaan puasa? Lalu dijawab, "Tidak, kecuali khawatir lemes saja." Khawatir lemes saja. Kemudian dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari al-muwasalah wal hijama lis-shaim wa lam yuhrimha ibqa'an ala ashabihi ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang al-muwasalah, puasa yang terus-menerus tuh ya, enggak berhenti-berhenti, dan juga melarang dari berhijamah atau dari berbekam. Hanya saja tidak mengharamkan keduanya ya. Ini pendapat mazhab yang pertama, bahwasanya berbekam itu tidak membatalkan puasa karena Rasul pernah berbekam. Sementara pendapat yang kedua itu pendapat Ahmad bin Hambal ya. Beliau berpendapat bahwasanya berbekam itu membatalkan puasa. Ya, atau diantara hal-hal yang membatalkan puasa. Mazhab ini berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aftara al-hajim wal mahjum." Jadi batalah orang yang membekam dan orang yang dibekam. Dua-duanya batal. Dua-duanya batal ya. Iya. Yang alasan yang kedua, li'annahu yahsulu bil hijamah dha'fun syadid yahtaju ma'hu as-shaim ila taghdhiyah. Karena dengan berbekam itu jadi lemes. Ketika lemes dia harus apa? Harus ada asupan gitu ya. Lalu apa yang pendapat yang sahih dari keduanya itu?
Kalau berbekamnya itu tidak bikin mengakibatkan lemah, berbekamnya tidak mengakibatkan penyakit yang lebih berat, maka bekam tidak membatalkan puasa insyaallah. Oh, Begitu gitu. ya, bekam tidak membatalkan Jadi puasa. kalau sudah bekam langsung seger gitu itu Ah, bagus ah. bekam Ustaz ya? Bahkan dari pengalaman, ya dari pengalaman saya sendiri juga sudah berbekam Ustaz. Ah, Masya Kemarin di bulan Allah. Ramadan ya. Ya setelah dibekam malah badan lebih sehat. Iya, iya, iya. Misalnya lebih lebih sehat. Apalagi bekam sekarang itu berbeda dengan bekam di zaman dulu. Oh, beda Ustaz ya? Iya, kalau zaman dulu bekam itu kan dengan sayatan ya, dengan pisau-pisau Mhm. tajam. Sehingga ketika dibekam itu darahnya tuh sangat banyak sekali keluar. Iya, iya, Mungkin iya. bisa lemas. Kalau sekarang bekam hanya dengan jarum yang Iya, jarum. sangat tipis sekali, sangat sangat apa? Yang sangat tipis sekali sehingga darahnya itu tidak begitu banyak keluarnya. Ya, tidak Iya, begitu iya, banyak iya. keluarnya dan tidak melukai yang dalam pada kulit kita. Jadi insya Allah selagi dia sehat, selagi tidak mengakibatkan sesuatu yang lebih lemah atau yang lebih mengakibatkan penyakit yang lain, misalkan dengan dibekam dia jadi pingsan misalkan, maka itu insya Allah berbekam tidak membatalkan puasa insya Allah Ustaz. Masya Allah. Iya, iya, iya. Mungkin ada yang agak lemes-lemes sekarang waktu puasa perlu dibekam juga Ustaz ya? Malah dia sehat. Tapi biasanya kan ketika dibekam oleh si pembekam kan diperiksa dulu, Ustaz. Oh, Tensi gitu. darahnya diperiksa, kemudian juga kondisi badannya diperiksa. Heeh. Apakah orang ini layak untuk dibekam atau enggak? Iya, iya, iya. Ketika enggak layak, kan ketahuan tuh. Kalau Mhm. sangat lemes, misalkan ya, napasnya aja sudah susah, misalkan, yang kayak gitu kita lihat hati-hati juga. Iya. Ah, ah, gitu Sesuai seperti dengan itu, kondisi Ustaz. tubuh Ustaz ya? Sesuai dengan kondisi pasien yang dibekam, insya Allah. Mhm, mhm. Nah, baik, ini para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Jadi bekam ini kalau pilihan pertama, kalau kita lemas-lemas, kemudian kita bekam tambah sehat itu bagus untuk bekam. Tapi kalau Malah, ya. kita kuat badannya setelah bekam jadi lemas, ini agak diragukan apa puasanya. Jadi kalau seperti ini jangan gitu. Tapi kalau habis bekam kita kuat, nah ini harus kita Malah bekam. Misalnya, saya menganjurkan berbekam. Bukan karena saya punya rumah bekam, teman-teman, enggak. oh iya, Bekam di bulan Ramadan double impact. oh gitu Ustaz, Ya. Masya Allah. Puasa sendiri dia itu detox ya, Heeh. untuk menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Ya, itu puasa sendiri ya. Iya, iya. Ditambah dengan bekam, maka dia double impact. Bisa lebih itu Heeh. lagi. Jadi Manfaatnya bisa sehatnya dua kali double-double Ustaz ya? dua kali ya. Iya, iya, Dia iya, bisa iya, iya. mengeluarkan toksin-toksin, racun-racun dalam darah, dan Mhm. juga terasa sekali langsung insya Allah manfaatnya. Iya, Insya Allah. iya, 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 Masya Allah. Jadi bekam ini Mm-mm. betul-betul sunnah yang Iya, dianjurkan ya. sedikit ini Ustaz. Sedikit boleh sedikit iklan Ustaz. Ah iya siap. Buat masyarakat Jambi, Nanti kader-kader PKS ya, yang mau berbekam, insya Allah di Mabruk, Markas Bekam Rukyah, kebetulan punya saya gitu kan, sedang ada spesial Ramadan untuk ini orang-orang cocok ya. untuk mereka yang Spesial lagi Ramadan puasa itu ya. apa? Bekam satu, gratis satu. Masya Allah. Jadi datang berdua, cukup bayar satu orang saja insya Allah. Mungkin ada yang Hmm. mau sedekah sama temennya gitu kan, ajak temennya, maka bekam dua gratis, bekam satu gratis, gratis satu insya Allah. Cukup 100.000 untuk dua orang insya Allah. Iya, iya. Itu spesial untuk bulan Ramadan dari Mabruk untuk kader-kader PKS insya Allah. Nah, Dan juga semua orang Jambi. Silahkan aja datang insya Allah. baik, 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 baik. Jadi bekam ini untuk semua keluhan Ustaz ya? Atau ada memang yang dilarang untuk berbekam ya? Pak? Iya. Kalau kita bicara masalah bekam terus ya. Iya. Eh, apa namanya? eh Diceritakan dalam hadis, jelasan dalam hadis bahwasannya bekam di kahil itu bisa mengobati 72 penyakit. 72 Wah, penyakit. banyak sekali ya. Bahkan bekam di sini di Ummu Mughith itu dia bisa mengobati 100 penyakit. Masya Jadi insya Allah. Allah kalau orang tahu manfaat bekam itu akan rajin-rajin berbekam. Dan biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi seingat saya jarang sekali sakit karena setiap Alhamdulillah. bulan saya berbekam. Iya, 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 iya. Setiap bulan saya berbekam insya Allah.
Baik, baik, Maka baik, baik. berbekam di bulan Ramadan, insya Allah tidak ada masalah dan tidak membatalkan puasa. Ini mantap nih. Nanti yang mau berbekam silakan datang ke markas Mabruk ya. Jadi Ah, posisinya di depan SPBU dekat Kebun Cina saja. betul, betul. Nah, jadi silakan ke sana nanti eh, bekam satu gratis satu. Masya Masya Allah. Allah. Baik, Ustadz, ini Ya, lagi rame-rame juga sekarang nih, Ustadz, karena apa tuh? memang virus corona ini kan melanda sudah hampir 2 tahun, 3 tahun ya. Iya, dari Jadi sampai 2019 ya. sekarang, jadi sudah masuk Ramadan ini masih ada juga yang vaksin. Ini sudah vaksin satu, vaksin dua, dan vaksin tiga. Iya, Nah, sekarang juga ada banyak tempat-tempat yang menyediakan untuk vaksin. Ini rame-ramenya lagi vaksin ketiga, Ustaz. iya. Jadi di bulan Ramadan ini terkait vaksin ini bagaimana, Ustaz? Membatalkan puasa kah atau justru bagaimana nih? Baik. Mm-mm. Eh, di antara hal yang membatalkan puasa itu adalah ma wasala amdan ilal jauf. Sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan secara sengaja. Iya. Kayak makan sengaja, minum sengaja, itu Hmm. membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Kalau sengaja, kalau makan tidak sengaja, minum tidak sengaja, malah nggak batal. Oh gitu. Iya, malah tidak batal. Kalau kita lagi makan, ternyata ingat kita puasa, maka selesai apa bukan selesaikan ya. Yang ada di mulut dikeluarkan, lanjutkan puasanya. Itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, Jadi intinya di antara yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam dalam mulut tenggorokan ya. kita, ke dalam mulut kita, Mm-mm. atau yang terbuka dari anggota tubuh kita, ya, yang Mm-mm. terbuka. Adapun seperti vaksin, suntik, kemudian apa lagi ya, infus, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Mm-mm. Kenapa? Alasannya pertama karena dia masuknya bukan pada anggota tubuh kita yang terbuka, mulut atau hidung. Ya, Iya, mulut iya, iya. atau hidung. Itu ya masuknya. Masuknya dari tempat yang lain. Maka hal yang demikian itu termasuk hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Maka boleh, apalagi sekarang ini syarat untuk melakukan perjalanan jauh ya, Heeh. keluar kota dengan pesawat atau menyeberangi apa? Menyeberangi laut ya. Itu harus dengan booster ya. Iya, Ada iya, vaksin iya. pertama, vaksin kedua, dan booster. Ya. Jadi insya Allah eh, vaksin itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana yang lainnya juga, seperti sikat gigi tidak membatalkan puasa. Ya, karena dia tidak masuk ke dalam tubuh kita. Mm-mm. Kemudian juga apalagi suntik ya. Kalau orang harus disuntik, itu tidak membatalkan puasa juga insya Allah. Tidak betul Ustaz ya. Tidak batal Ah, disuntik. Bahkan diimpus pun tidak dibatalkan. Karena apa? Masuknya cairan tersebut bukan pada anggota yang terbuka. iya, 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 Bukan iya. pada anggota yang Tapi terbuka. kalau suntik vitamin bagaimana Ustaz? Misalnya kita kita kan agak lemah nih Oh, puasa nih, kita iya, kali suntik vitamin kuat gitu. Ini iya. batal Enggak nggak batal, puasa gitu? Enggak batal. enggak batal. Karena Ah, bukan itu ya. Tapi buat apa juga lah ya. Di antara apa namanya? Di antara hikmah puasa itu adalah agar kita merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang makan, gitu kan? Seperti itu oh, ya. Baik. Jadi kalau suntik tidak membatalkan puasa insya Allah. tidak batal Ustaz ya. Iya, Ini kita misalnya nih secara sengaja memasukkan, misalnya kan kita ada juga yang sering apa ngorek kuping gitu. iya. Kalau bahasa kecil dari dulu tuh buang angin buang apa? Buang angin dalam air itu batal Oh, gitu. Ini iya, bagaimana iya. Ustaz? Iya. Kayak maaf, buang angin dalam air di sungai itu juga tidak membatalkan puasa. Tidak batal Ustaz ya. Bagaimana? Karena air kan yang masuk. Maaf ya, ketika kita di sungai, kemudian airnya kan yang keluar, angin yang keluar dari lubang dubur trut, ya, Heeh. seperti itu. Mana ada kesempatan air untuk masuk. Iya, iya, Jadi iya. buang angin di apa namanya, istilahnya kentut ya di dalam air itu juga tidak membatalkan puasa. Itu mah alasan Mhm. waktu kecil aja kayaknya. Mungkin bapaknya nyuruh cepat-cepat balik Ya, aja sudah. iya, Mandinya jangan lama-lama gitu. iya, seperti itu. Jadi nggak Masya batalkan puasa insya Allah. nggak batal Ustaz ya. Termasuk Iya, tadi apa buang kotoran kuping Ustaz ya. Tidak iya, tidak tidak batal ya. tidak membatalkan puasa insya Allah. Heeh. Masya Allah. Iya, Jadi yang kedua ini para pendengar vaksin ini tidak membatalkan puasa ya. Jadi memang karena dia tidak masuk secara langsung ke dalam rongga mulut gitu ya. Jadi untuk vaksin yang belum vaksin atau mau vaksin ya silakan dan ini aman-aman saja tidak ada
mudaratnya untuk berpuasa. Tapi kalau kira ragu-ragu untuk divaksin dan sebagainya, Iya. ya pilihan kita sendiri ya seperti itu. Ya, termasuk yang lain juga yang kira-kira ya menurut kita kayaknya batal, apakah dia membatalkan puasa atau enggak ya. Misalkan tetes mata, itu enggak membatalkan puasa. Tetes telinga, cuci telinga, tetes hidung, semprot ke hidung, apabila dilakukan dengan hati-hati dan tidak masuk ke tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Jadi memang ada beberapa obat yang Ya, ketika ditetes di mata, iya, misalnya di mata nih Ustaz, iya. di telinga itu Ah, terasa ke mulut itu bagaimana Ustaz? hati-hati aja, jangan terlalu berlebihan juga gitu kan. Oh, Jangan iya. terlalu berlebihan ya. Mm-mm. Kemudian memakai obat yang diletakkan di bawah lidah untuk pengobatan dan lainnya apa dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai masuk ke tenggorokan. Nah, kan intinya itu adalah ma wasala amdan ilal jauf, sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan secara sengaja. Kalau itu kan hati-hati dia sehingga obat tersebut nggak masuk ke dalam tenggorokan itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Mm-mm. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam apa ya, vagina perempuan misalkan ya, kalau harus dibersihkan atau harus harus dicuci vaginanya atau dimasukkan endoskopi ke dalam vagina atau masukkan jari untuk pemeriksaan kedokteran, maka itu tidak membatalkan puasa insya Allah ya. Mm-mm. Kemudian memasukkan kamera atau spiral dan sejenisnya ke dalam rahim. Mm. Itu nggak batal juga ya. Ada yang endoskopi itu yang dimasukkan dari dubur itu ke dalam itu juga tidak membatalkan puasa Iya, ya. iya, 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 iya. Membongkar, mencabut dan membersihkan gigi, bersiwak menggunakan sikat gigi apabila dilakukan dengan hati-hati dan nggak ada yang tertelan juga itu tidak membatalkan puasa. Nah, ya, misalkan Mm-mm. ini nanti lebaran nih biar gigi kita bagus misalkan ya. Datang ke Mm. dokter gigi untuk di apa namanya? Dibersihkan karang giginya. Bersihkan rambut ya. Asal airnya tidak masuk ke tenggorokan, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian berkumur-kumur, semprot obat di mulut apabila dilakukan dengan hati-hati dan tidak tertelan ke kerongkongan juga tidak membatalkan puasa. Kayak Ah, orang yang asma ya, punya mm. penyakit asma itu kan suka harus serut gitu kan. Iya. Meskipun ada rasanya, itu kan cuma sampai di mulut aja. Hati-hati jangan sampai masuk ke dalam Tenggorokan. tenggorokan. Berarti Itu kalau masih dalam mulut tidak uh, sampai ke tenggorokan itu belum batal Ustaz ya. intinya semua yang nggak masuk ke mulut maka itu insya Allah tidak membatalkan Tidak batal. dan membatalkan puasa Ustaz, insya Allah. Walaupun nelan apa gulai sesendok Ustaz, tapi dalam ini tidak batal. Iya, termasuk ibu-ibu yang masak. Ya, ibu-ibu yang masak ya. Ah, kan biar jangan marah-marah orang rumah ya dah. Iya, takutnya Orang udah kasar puasa, kok makannya ini kurang garam atau kebanyakan garam. garam. Makan ibu-ibu yang puasa mencicipi, mencicipi hanya untuk tahu rasanya saja di lidah, kemudian oh udah pas di apa namanya, kemudian di apa namanya, eh Dibuang gitu ya. dibuang lagi, maka itu tidak, itu boleh, Boleh Ustaz ya. boleh. Yang membatalkan itu adalah cicipi, setelah cicipi ditambah lagi, itu baru batal, baru batal ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengetahui rasanya, maka itu boleh ibu-ibu ya. Iya, Eh aman ya. boleh, sehingga yang demikian insya Allah kan masa puasa makan nggak enak juga gitu kan. Iya. Jadi insya Allah mencicipi untuk tahu rasanya hanya dirasakan di lidah saja, tidak masuk ke tenggorokan dengan hati-hati, maka itu pun tidak membatalkan puasa insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mencicipi ini bisa semua orang, Ustaz. Misalnya satu rumah ada 7 orang gitu. Jadi 7 orang Tidaklah. mencicipi semua. Bisa. Ya, ya cukup satu orang Oh, saja, cukup satu orang yang karena masak berarti Ustaz ya. itu dilakukan apa? Ada hajat, Oh ada iya. kepentingan ya untuk mengetahui apa rasanya seperti itu ya. Kalau Eh. semuanya itu bukan dicicipi, Jadi bagi para suami jangan mencicipi ya. jangan Cukup ikut ibu-ibu saja cicipi. yang masak. Mencicipi. Cukup ibunya Takutnya aja nanti insya Allah. suaminya mau ikut nyicip gitu kan. Iya, iya, iya. Masya Allah. Tabarakallah. Baik gitu ya. Jadi masalah vaksin tadi itu tidak membatalkan puasa, juga masalah makan dan minum yang tidak lewat tenggorokan secara sengaja itu tidak batal kalau tidak sengaja gitu, walaupun sudah habis Iya. kolak satu mangkok gitu kan, es satu gelas itu tidak sadar itu tidak batal saja. Tidak batal kalau tidak sengaja.
Tidak sengaja ya. Berarti Ya. kalau sengaja batal gitu ya. Oh, Nah, oh, Masya Allah. Ini Ustaz, oh, ini ada pertanyaan oh, dari boleh. Wendra. Saya baca Ustaz ya. Iya, siap, Ustaz, siap. kalau cabut gigi bagaimana Ustaz? Biasanya sebelum gigi dicabut akan disuntik dulu di gusinya untuk dibius. Itu bagaimana Ustaz? Ah, ini bagaimana Iya, Ustaz? tadi tuh kaidah umumnya itu adalah ma wasala amdan ilal jauf. Itu kaidah umumnya. Iya, Yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk secara sengaja ke dalam dalam mulut. dalam tenggorokan. Heeh, Ah, ah. apa tuh? Kita lihat nih, dibius kan biasanya di gusi. Disuntiknya di gusi, Iya. nggak ke mulut. Berarti dibiusnya boleh, insya Allah nggak Hmm, apa-apa. Dan bius untuk digusi kan juga nggak banyak-banyak, itunya kan sedikit-sedikit aja gitu ya. iya. Kemudian ketika dicabut giginya, apakah batal? Juga tidak membatalkan puasa. Karena apa? Yang penting hati-hati, yaitu jangan sampai apa namanya ada darah atau ada cairan, ada air yang masuk ke tenggorokan. Kalau ada yang masuk ke tenggorokan maka itu batal. Tapi kalau nggak masuk, maka mencabut gigi juga insya Allah tidak membatalkan puasa. Itu ya, Iya. Mas siapa tadi? Wendra ya. Jadi Ah, tidak masalah cabut gigi di bulan puasa, tapi jangan dicabut semuanya lah. ah, ah, Takut habis giginya gitu. ah. Biasanya kan dokter juga cuma satu aja sekali cabut itu. Iya, Nggak biasa ya. mungkin cabut dua atau tiga ya. Mm-mm. Cuma satu aja insya Allah. Jadi gini, Ustaz, salah satu yang membatalkan puasa itu apa maksudnya gila gitu Ustaz ya. Orang Jadi gila. itu batal Ustaz ya. Jadi dia Ah, tadi puasa pagi. ah, ah, Ini ruqyah nih Ustaz. Jadi kan ah. ruqyah tuh ada beberapa memang yang agak hilang penglihatan gitu. Iya, Jadi ketika ditanya namamu siapa, tadi namanya Bunga, iya, disebutnya namanya Anton gitu. iya, Jadi itu hilang. Nah, jadi bagaimana Ustaz? Batal nggak puasa bagi mereka yang ruqyah Ustaz? iya. Eh, ini ya. Kalau orang gila Hmm. nggak wajib puasa, Nah, ya kan? ini Di gila datang ya. antara orang yang apa namanya orang yang tidak mendapatkan taklif orang gila. Nah, Orang pingsan, bagaimana orang pingsan? Kalau pingsannya dari malam sampai menjelang buka, maka dia nggak sah puasanya. Kenapa? Nggak ada niat dari malam ya. iya. Tapi kalau pingsannya hanya sebentar saja, itu tidak membatalkan puasa. Oh, gitu. Ya, tidak membatalkan puasa. Kalau Kalau itunya sebentar saja, Iya, iya. gilanya. Misalkan selama 1 jam, 2 jam, kemudian dia apa namanya, dia siuman kembali, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasa, Tidak insya batal Allah. ya. Termasuk ini juga Ustaz, ya biasa apa namanya keluarga-keluarga romantis ya, suami istri di bulan Ramadan yang pulang dari tempat kerja, pegang ya, misalkan ya peluk-pelukan, maka itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Ya, Iya. berpelukan, maaf ya, mencium istri, misalkan ya, bergandengan tangan, itu tidak membatalkan puasa juga Hmm, Ustaz. Yang membatalkan puasa itu kalau sampai ada hubungan suami istri. Nah, itu iya. batal. Bahkan kalau apa namanya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan malah harus dia apa namanya eh, Nah, syarat bayar Ustaz. kafarat. Wah, Iya. repot ya, bayar kafarat repot. Janganlah, ditahan-tahan lah insya Allah. Masya Allah. Baik, nih banyak lagi nih ilmunya nih, subhanallah. Jadi bagi para suami istri, siang hari Ramadan ini tetap romantis gitu ya, tapi jangan sampai berhubungan suami istri gitu dah. Iya, Masya Allah. Ini mantap ini. Ini satu lagi nih, Ustaz. iya, Lagi rame-rame ada beberapa memang meme-meme gitu kan, iya. yang membatalkan puasa itu masuk mulut kemudian ditelan gitu. Dan itu tidak ada rasanya gitu. Jadi ada yang merokok nih Ustaz. Oh, Nah, jadi rokok nih dia merokok itu kan itu bukan makanan katanya. iya, Jadi iya. jenisnya asap gitu. Heeh, Itu masuk gitu sedang muter-muter lah dia batal. iya. Batal enggak dia Ustaz? Gimana ceritanya? Iya. Merokok ini ya, dia ada apa namanya sesuatu yang masuk sampai ke tenggorokan. Mhm. Ya, ketika diisap tuh. Dia cuma bukan di mulut aja asapnya kan ya. Iya. Dan di dalam asap merokok itu kata yang merokok, wallahualam karena saya belum pernah merokok ya. Itu ada rasanya. Iya. Ada rasanya. Kan masuk itu, terdorong sampai ke dalam, sampai ke paru-paru bahkan bukan ke tenggorokan aja ya, sampai ke Mhm. paru-paru. Maka merokok itu termasuk yang membatalkan puasa. Batal Ustaz ya. Batal puasanya. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam ke dalam ya, melebihi dari ke tenggorokan. Kalau kayak tadi yang obat enggak, dia cuma di mulut aja. Kalau obat semprot dan lain sebagainya gitu kan, itu hanya di mulut saja. Tapi kalau merokok itu
rasanya itu masuk sampai ke dalam tenggorokan. Tenggorokan. Wallahu a'lam Oke, bishawab ya. Masya Allah. Jadi puasa ini betul-betul menjaga gitu ya. Jadi Iya. yang halal saja tidak dimakan gitu dah, apalagi yang haram. Jadi Ah, luar biasa nikmat kita berpuasa nih. Gitu. Baik, ini Ustaz. Setelah berpuasa ini kita nanti ada zakat nih Ustaz. ah, Nah, zakat. Jadi beda beda daerah, beda zakatnya gitu, beda iya, negara gitu seperti itu ya. Jadi iya. ya, ini kita baca sebentar lagi kita sampaikan ini. Jadi zakat ini beda negara, beda cara bayar. Ada yang Iya, bayar pakai uang, ada yang ah, pakai yang dimakan gitu. iya, Ada pokoknya apa yang dia konsumsi per hari seperti itu. Ustaz. Nah, iya. jadi sebelum Ustaz jawab itu Ustaz, kita Ah, ke ah. sini dulu Ustaz. Apa tuh? Ini ada pertanyaan Ustaz Ah, dari Joko. Nah, ini Mas Joko ya. apakah menghirup penyegar hidup untuk melancarkan pernafasan juga sama halnya dengan merokok Ustaz? Nah, ini bagaimana Ah, Ustaz? baik. Kalau menghirup penyegar hidung itu kan hanya di hidung saja. Ya, nggak Heeh. sampai kemana? Nggak sampai ke tenggorokan kali ya, Dak? Iya, Nah, saya nggak tahu juga ya. Hanya di sini saja dia. Maka itu tadi dia. Kalau itu dilakukan dengan hati-hati, mhm, karena ada hajat, karena ada iya, kebutuhan harus dilakukan seperti itu. Kayak misalkan orang-orang yang kena penyakit asma iya, gitu ya, orang penyakit asma. Kalau dilakukan dengan hati-hati dan uapnya itu tidak masuk ke tenggorokan, maka yang demikian juga insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Nah, iya, hati-hati iya, aja ya. iya, gitu ya. Jadi inti Heeh. karena ada kebutuhan, ada kepentingan Ustaz ya, Iya, betul. dan dilakukan dengan hati-hati ini Heeh, tidak membatalkan puasa. iya. Tapi jangan juga dia iseng-iseng lah, misalkan ya. Dia nggak sakit, hidungnya nggak sesak napas, dia semprot-semprot aja. Itu yang kayak gitu. Gitu. Yang namanya istihza itu bercanda itu dengan hukum ya. Yang Iya. demikian mungkin dihukum karena bercanda aja dengan hukumnya tersebut. Ya, Heeh. seperti itu Iya. ya. Nggak boleh bermain-main dengan hukum juga gitu kan. Baik, itu ya Mas Joko. Nah, jadi mudah-mudahan terjawab nih pertanyaannya. Nah, Ada lagi kalau pertanyaan? Mas Joko ini kayaknya nama dari orang Jawa ya. Masya Allah ya. Selamat Mas Joko. Mudah-mudahan puasanya sehat. Mudah-mudahan. Puasanya tetap semangat. Banyak mendapatkan kebaikan di bulan puasa ini insya Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Iya, Nah, baik, Ustaz. Ini kita selesaikan dulu pertanyaan. Nanti yang mau bertanya silakan bertanya kembali di chat di kolom Zoom-nya. iya, Kemudian lanjut lagi kepada zakat fitrah, Ustaz. iya, Jadi setiap negara beda beda zakatnya gitu iya. ya. Ah, Kemudian ini ada juga zakat fitrah. Ini untuk khusus kita, Ustaz. iya, Jadi di iya, iya. Indonesia ini Di ada yang Indonesia bayar beras, kemudian ada yang bayar dan uang. bayar uang. Nah, Ah, ini bagaimana hukumnya, Ustaz? baik. Ini secara umum itu ada dua pendapat dari ulama Hmm. tentang mengeluarkan zakat. Hukum mengeluarkan zakat dengan dengan uang, ya. Hmm. Pendapat pertama, zakat itu harus dikeluarkan dengan makanan pokok. Iya, Ini pendapatnya Imam Malik, pendapat Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali. iya. Mereka berpendapat atau berlandaskan dengan dalil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam so'an min ta'amin, wa kana ta'amuna at-tamru wasyairu wazabibu wal aqtu." Ya, kami di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan zakatnya, zakat fitrah maksudnya Hmm. adalah satu sok dari makanan. Sementara makanan kami itu berupa kurma, gandum, anggur, dan keju. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, Eh, melihat kepada hadis ini, maka imam yang tiga, yang tadi itu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali, mereka berpendapat bahwasanya mengeluarkan zakat fitrah itu wajib dengan qutul balad, dengan makanan pokok sebuah negeri. Iya, Kalau di kita itu nggak ada anggur, gitu kita nggak biasa makan keju ya, maka di kita dengan beras atau dengan beras ya, dengan iya, pakai beras. beras Ustaz, makanya. Ini pendapat pertama, harus dikeluarkan dengan beras. Pendapat kedua, pendapat Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah menjelaskan bahwasanya boleh
diganti dengan apa namanya? Dengan uang yang seharga makanan pokok tersebut. Heeh. Abu Hanifah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Nah, sekarang yang kita cintai apa? Fulus, uang. Maka boleh dia Iya, apa? iya. Diganti zakat fitrah yang harusnya dengan apa namanya? Dengan makanan pokok, tapi diganti dengan uang, tapi seharga makanan pokok Tersebut. tersebut, ya. Mhm. Ini pendapat yang kedua, dan Mhm. ini kayaknya yang banyak berlaku. Nah, kepada para pemirsa, bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana kita ini? Kalau mau berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, ya silahkan, boleh. Mazhab Syafi'i, Maliki dan apa namanya tadi Hambali ya, Iya. boleh harus dengan bawa apa namanya, bawa Allahumma shalli ala Muhammad, makanan pokok tersebut, Mhm. boleh. Heeh. Atau kalau mau hati-hati, di apa namanya, kepada amilnya di masjid atau di mana tempat, mereka sudah menyiapkan itu sejumlah beras. Iya. Sejumlah beras. Nanti di situ kita belilah sama amilnya, kita beli, kemudian berasnya itu dibawa, Iya. gitu kan, dikasih ke amilnya seperti itu. Itu sebagai apa namanya, jalan keluar aja, jalan jalan keluar Oh, saja. berarti berasnya kita beli Ustaz ya. Iya, Sekarang kan beberapa masjid itu heeh, yang mereka bawa uang, heeh. sedangkan di dalam wadah itu ada beras, di Heeh, bahasa mereka saya beli ini beras untuk iya. zakat saya. Itu Tapi bisa harus boleh. di ini dulu, apa namanya, diitukan dulu ya, panitianya ada kegiatan juga ya. Disiapkan ini untuk satu orang, ini untuk dua orang, tiga Oh, berarti orang. nggak boleh dalam satu wadah tuh untuk 10 orang Iya, Ustaz ya. iya, iya, seperti itu. Heeh. Gitu ya. Jadi itu sebagai apa? Jalan keluar aja untuk Iya. keluar khurujan minal khilaf, agar keluar dari perbedaan pendapat, maka apa namanya? Dia beli eh, berasnya atau beli makanan pokoknya itu di tempat-tempat itu. Mhm. Tapi pendapat yang kedua Abu Hanifah boleh katanya. Kenapa? Sekarang orang itu lebih butuh kepada uang. Iya. Sementara di antara tujuan zakat fitrah itu adalah agar kebutuhan orang pada hari raya itu terpenuhi. Mhm. Kebutuhan orang apa pada hari raya terpenuhi. Dan sekarang kalau dengan uang, kan kadang-kadang orang nggak hanya butuh beras aja, Iya, iya. mungkin butuh beli minyak, apalagi minyak lagi apa harganya naik gitu kan ya. Mungkin butuh beli daging, mungkin butuh yang lainnya gitu kan. Maka apa namanya? eh itu apa menurut pada Abu Hanifah boleh berzakat dengan Dengan uang. uang. Wallahu a'lam Jadi bishawab. ini Ya. Imam Abu Hanifah Ustaz ya. Iya. Baik, Masya Allah. Ini para pendengar ini terkait ini Ustaz. Dari penyaluran gini Ustaz. Kita kan Heeh. pengen nyalur zakat tuh waktu yang abdol Ustaz ya. Iya, Waktu kan sebelum mimbar, sebelum khotib naik atas mimbar mimbar. gitu. Jadi waktu yang Iya. bagus kan seperti itu Iya, iya. Nah, jadi memang beberapa masjid, memang kayaknya seluruh masjid gitu, itu min 3, H-3 sudah selesai penyaluran. Iya. Sedangkan kita pengen dapat yang abdol ini bagaimana nih Ustaz? Iya, sah saja insya Allah. Kalau afdolnya seperti itu. Heeh. Tapi kalau dilakukan di awal-awal juga sah insya Allah, nggak apa-apa. Oh gitu. Ya, tidak tidak apa-apa. Lebih terorganisir lagi kan. Apalagi kalau zakatnya banyak, orangnya banyak misalkan ya. Iya. Kalau di sebuah perumahan itu ada 1.000 orang misalkan yang harus dibagikan. Kalau hari H-nya kan mana nggak bakal sempat itu ambil ambil zakatnya Iya. untuk membagikan. Maka itu boleh saja. Boleh Hanya saja Ustaz ya. sah saja mengeluarkan zakat pada waktu itu, hanya mungkin keutamaannya berkurang dikit. Berkurang. Hmm. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, dari segi ini Zat, siapa saja yang wajib berzakat dan siapa saja yang memang ada ndak yang ndak wajib zakat gitu? Oh, Ini iya. seperti apa nih Zat? Jadi yang wajib berzakat itu adalah orang yang masih hidup. Ya, orang yang Masih masih hidup ya? hidup sampai dia apa namanya? Sampai ya ketika hidup sampai apa? Sampai di akhir Ramadan. Heeh. Bahkan anak kecil yang baru lahir, Iya, misalkan jam 12 malam lahir misalkan ya. Ya. Atau jangan jam subuh lah lahir ya. subuh lah ya. Subuh lahir kan. Besoknya apa?
besoknya Idul Fitri misalkan ya, Iya. maka orang tua wajib mengeluarkan zakatnya Zakat untuk anak tersebut Ustaz untuk ya? anak tersebut. Ya, Ah, makanya saya bilang yang masih hidup. iya. Yang masih masih Jadi baru hidup hidup. Ustaz. Baru hidup ya kan? Maka wajib mengeluarkan zakatnya. Heeh. Ya. Di siapa saja yang mengeluarkan zakat, itu seperti itu. Orang yang Hmm. dalam keadaan hidup sampai Lebaran ya, sampai 1 Syawal, sampai Iya iya dibagi. iya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semuanya wajib zakat Ustaz ya? Semuanya wajib zakat. Heeh. Siapa yang gak wajib zakat? Yang tidak wajib zakat itu adalah orang yang tidak punya sesuatu untuk dizakatkan. Iya gitu. Ya saking miskinnya, saking nggak ada apa-apanya, sehingga dia tidak punya sesuatu untuk dizakatkan lagi. Maka Mhm. yang demikian nggak wajib zakat. Ya apalagi, ya nggak harus ngutang juga, Iya. kecuali kalau emang ngutangnya itu emang apa namanya dalam perkiraan dia masih sehat dan bisa membayarnya, bolehlah seperti itu. Mhm. Ini udah miskin, kerja nggak ada misalkan ya, kehidupan susah, ya yang seperti itu malah bukan mengeluarkan zakat, bahkan orang-orang demikian itu apa? Wajib menerima Menerima zakat. zakat. Wallahu a'lam bishawab. Iya iya, Masya Allah. Tabarakallah. Ini, baik, ini ada penanya dari Oh, Lili Handayani. Ini heeh, mau nanya nih, Ustaz. heeh. Ustaz, ana mau tanya di mana bekam tuh yang bekam 2 gram. Oh iya. Ini yang tadi nih, Ustaz. Oh iya tuh ya. Baik. Ini kayaknya kena iklan nih, Ustaz. Ibu Lili Handayani dan semua apa namanya kader PKS ya. Heeh. Ada spesial Ramadan ya, bekam satu gratis satu. Bukan bekam Iya. dua, bekam satu orang gratis satu orang. Di mana tempatnya? Di Mabruk, markas Bekam Rukyah di dekat kuburan Cina. Heeh. Di dekat kuburan Cina. Kalau tahu pom bensin sebelum kuburan Cina itu ya, yang sebelah Heeh. kanan, nah seberangnya itu ada namanya Mabruk. Ada foto saya bisa juga di depan itu ya. Wallahu Masya a'lam Allah. bishawab. Tapi ini Silakan datang. satu waktu saja bawa 2 orang gitu kan. Misalnya saya bekam Iya, nih satu nih. Sudah cuma 1 orang, nanti iya. minggu depan baru Oh, satu lagi yang enggak, gratisnya. bareng-bareng. Oh, bareng. Bareng. Iya, bareng. Jadi tidak boleh terpisahkan ya, Ustaz ya. Bukan itu buat sedekah aja sama temennya. Jadi Masya ada Allah. temennya pengen bekam, misalkan nggak ada uang ya udah diajak Iya sedekah. iya iya. Atau bisa apa namanya iuran kan Heeh. 50-50 insya Allah. Heeh. Lebih murah Ustaz ya. Iya, Dapat sehat, dapat pahala gitu dah. iya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Jadi besaran zakat fitrah berapa, Ustaz? Oh, Ini baik. untuk Jambi ya kayaknya sebenarnya Iya, ya. Jadi beda beda daerah beda ini. iya, Secara umum gimana, Ustaz? iya. Secara tapi sekarang sebenarnya pertanyaan ini udah itu ya, karena setiap tempat itu sudah apa? Heeh. Sudah ada itunya ya di masjid masing-masing ada apa? MUI setiap kota dan kabupaten itu sudah menentukan ininya, apa namanya? Kadarnya. Dari Ada segi fikihnya, Ustaz? iya, iya, ada kadarnya kan zakat fitrah itu sesuai dengan kemampuan. Oh Maksudnya dengan gitu. sesuai dengan kemampuan itu, kalau kebiasaannya dia misalkan makan berasnya tipenya tipe C, Iya, maka yang dia keluarkan adalah tipe PC. C. Hmm. Hari-hari dia makan tipenya tipe B, maka yang dia keluarkan juga tipe B. Ya. Hari-hari yang dia keluarkan misalkan makan nasinya misalkan apa ya, anggur misalkan ya. Hmm. Ada beras yang misalkan paling bagus, tipe A. Maka yang dikeluarkan itu tipe A. Berapa itunya? Apa namanya? Besaran zakatnya? Itu kalau dulu satu sok. Itu sok. Satu sok. Kalau sekarang kira-kira 3 kilo lebih dikit lah gitu loh. Iya, karena 3 sekarang kilo lebih sudah sudah ada dikadarkan itunya biasanya. ya, sudah di kilo, Sudah. 3 kilo seperempat gitu kalau nggak salah seperti itu ya. Hmm. Jadi seperti itu. Kalau besarnya tergantung, kalau kita diuangkan tergantung dari kebiasaan beras yang kita konsumsi setiap hari. Iya, iya, Gitu. iya. Wallahu a'lam Jadi bishawab. itu ya di Iya. penanya tadi. Ini baik nih ada tadi Masya Allah ini ada lomba foto tadarusan. Oh, Jadi mantap. bulan puasa ini memang bulan-bulan Al-Quran gitu. Memang harus Iya, iya, banyak-banyak iya. baca Quran. Tapi PKS hari ini spesial bagi teman-teman Bapak Ibu yang tadarusan. Ini berhadiah Insya Allah. Nah, jadi syarat pertama adalah foto suasana tadarusan bersama keluarga di rumah atau tadarusan bersama di masjid. Nah, itu Masya syarat Allah. pertama. Yang kedua, Ini kalau cuma 2 orang, 3 orang bisa juga ya? Oh, iya, iya. Soalnya kan betul. ada satu orang itu
cuman punya anak satu gitu kan. Iya. Jadi mungkin gitu ya. Atau yang masih jomblo gimana? Gitu ya. Jadi syarat yang kedua diupload di Facebook dan ditandai akun Facebook PKS Kota Jambi. Ya, jangan lupa ya. Nah, ini ada akunnya, ada gambar kantor DPD PKS. Nih, sudah 1,1 ribu pengikutnya. Tuh. Selanjutnya yang ketiga, foto terfavorit berhak mendapatkan bingkisan menarik dari Wah, Partai Keadilan Sejahtera biasanya Kota Jambi. Jadi PKS-nya insya selalu Allah menarik terus insyaallah. ada hadiah. Ini paling lambat nih, diuploadnya tanggal 24 April 2022. Kemudian pengumumannya sehari nih ya. Jadi pengumumannya 25 April, insya Allah. Barakallah, ini mantap nih. Jadi bagi bapak ibu-ibu yang tadarusannya cuma tadarusan gitu dah, nanti malam nanti foto gitu. Ah, Jadi ah. saya dipoto kirim ke Facebook PKS tandain gitu ya, bukan dikirim ke situ, tapi tandain. Kalau fotonya bagus, insya Allah dapat hadiah. Tapi kalau fotonya tidak bagus, insya Allah dapat amal. Seperti itu ya. Tetap dapat kebaikan insyaallah. Iya, Ustaz. Bulan Masya Ramadan Allah. banyak-banyak Barakallah. berbuat baik ya. Baik, Ustaz. Ini yang terakhir, Ustaz. Iya. Sudah lama juga bincang-bincang nih. Beberapa penanya sudah juga bertanya. Ini terkait perbedaan Ramadan kemarin, Ustaz. Ah, Nah, jadi penetapan Ramadan ini ada yang siap-siap tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya? hari Siap-siap tanggal Sabtu. 2, kita ada lagi yang siap-siap tanggal berikutnya gitu. Iya. Ini kita menyikapi ini bagaimana, Ustaz? Saya ada juga karena ngajar di sekolah yang ini kan. Jadi guru tuh WA, Ustaz, karena ngajar di sini jadi ikut sini ya Heeh. tarawihnya gitu ya. Jadi Heeh. maksud seperti itu. Iya. Saya takutnya saya ikut pemerintah, Ustaz. Heeh. Jadi Iya. bagaimana, Ustaz, terhadap penetapan satu Ramadan, Ustaz? Baik, penetapan satu Ramadan Mm, ya atau satu Syawal iya, ya. Kalau kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. iya. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah." Atau di hadis yang lain, "Fa in ghumma 'alaikum faqduru iddata Sya'ban 30." Nah, ya. Berpuasalah kamu karena melihat hilal Iya. dan berbukalah kamu, maksudnya lebaranlah kamu juga karena melihat hilal. Mhm. Itu dasar awalnya adalah ru'yatul hilal. Hilal ya. Melihat hilal. Apa hilal itu? Hilal itu adalah bulan pertama di awal bulan. Mhm. Dalam bulan di awal bulan Hijriah ya. Bulan pertama di awal bulan Hijriah itu hilal. Fa in ghumma 'alaikum, kalau ada apa namanya? Ada awan sehingga Mhm. hilal tidak terlihat, faqdurulah, maka kira-kiralah. Mhm. Ya. Maka ini yang mendasari ada namanya ilmu hisab. Iya, Ilmu hisab. Ilmu hisab itu perkiraan kira-kira ini sudah masuk bulan baru atau belum. betul. Atau di hadis yang lain, fa in ghumma 'alaikum faqduru iddata Sya'ban 30. Mhm. Kalau kalian nggak bisa melihat hilal karena ada awan, maka kira-kiralah bulan Sya'ban itu 30 hari. Iya. Maka sikap kita dengan yang seperti ini seperti apa? Apakah kita ngikutin yang hisab? Karena ada dua metode untuk menentukan awal bulan Ramadan. Yang Mhm. pertama metode ru'yah, ru'yatul hilal. Yang kedua metode Hisab. hisab, yaitu Mhm. dengan dihitung-hitung. Iya, Ya, iya. kedua-duanya itu memiliki apa namanya ya? Memiliki dasar yang kuat. Iya. Kedua-duanya memiliki dasar yang kuat. Yang ru'yah juga emang harus seperti itu. Yang hisab pun itu menurut pengalaman mereka, maka dengan apa namanya, dengan hitung-hitungan yang detil, hitung-hitungan yang rinci, maka menurut pengalaman mereka ini nih sudah masuk bulan baru. Iya. Sudah masuk bulan baru. Ini apa namanya? Apa sikap kita di kalau menurut pendapat saya ya, dikembalikan kepada apa namanya, keyakinan masing-masing. Ya, Mhm. yang yakin dengan ilmu hisab ya silahkan. Yang yakin dengan ru'yah juga silahkan. Ya, Mhm. yang yakin dengan ru'yah juga silahkan. Yang salah itu adalah yang nggak puasa sama sekali. Itu yang Oh, salah itu. iya. Atau yang salah itu adalah yang menyalahkan. Heeh. Yang menyalahkan. Itu Iya, ya. iya. Seperti itu. Di kita di Indonesia
kemarin kita pemerintah menetapkan tanggal ini ya, tanggal 3 ya. Tinggal 3. Tanggal 3 yaitu Hmm. puasa hari Ahad. Karena pendapat mereka di hari Sabtu itu ru'yah hilal belum nampak. Hmm. Ah, kalau kita lihat apa namanya hadis-hadis yang lain misalkan ya, as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas katanya. Puasa itu adalah hari ketika orang-orang itu berpuasa. Hmm. Maksudnya orang-orang banyak itu apa? Ya pemerintah. Iya. Mengikuti pemerintah untuk hal ini untuk awal Ramadan menurut saya sih ya lebih selamat. Andaikan mereka salah, salahnya buat dia lah. Iya. Ya dah, Hmm. salahnya buat dia karena dia bertanggung jawab. Hmm. Misalkan kalau kemarin ada gonjang-ganjing sebenarnya sudah ada keluar sepertinya, kita pokoknya betul. Itu salah dia lah. Ya dah, Iya. salah dia. Tapi kita ikuti seperti itu, insya Allah lebih selamat buat kita. Hmm. Tapi kalau kita yakin dengan metode hisab, ya silahkan juga, nggak apa-apa. Iya. Jangan saling menyalahkan lah. Gitu. Intinya jangan saling menyalahkan. Dua-duanya emang ini diantara kekayaan intelektual Islam ya. Jadi banyak sekali pendapat-pendapat, banyak sekali yang apa namanya dalil-dalil, banyak sekali wijhatun nazar, cara melihat dalilnya, sehingga satu hukum bisa berbeda-beda pendapat. Iya. Meskipun nanti yang benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala hanya satu, seperti itu ya. Untuk kita itu adalah untuk kekayaan intelektualitas Islam, kita terima dengan baik insya Allah. Ya nggak baik itu adalah kita saling menyalahkan, memaksakan. Iya. Ya. Bahkan sampai jujur aja di rumah saya itu saya beda dengan istri saya. Ya. Saya puasa hari Ahad, istri saya puasa hari Sabtu karena orang tuanya di sana ya mengikuti ormas tertentu gitu ya. Iya. Jadi nggak masalah, biasa aja. Ya, nggak masalah. Itu bukan masalah yang prinsip. Tapi makannya masih sama-sama Ustaz ya? Makan masih sama-sama. Bukan masalah yang Takutnya prinsip. karena beda disuruh makan di luar Ustaz. Allah a'lam bishawab. Ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sudah 1 jam waktu berjalan ya kita melakukan podcast ini. Banyak ilmu yang insya Allah bisa didapatkan dari Ustadz Endang Rukmana dan beliau juga selalu sehat dan Amin. barokah perjalanannya di dunia ini ya. Bapak Ibu para pendengar podcast Partai Keadilan Sejahtera yang dirahmati oleh Allah, sepertinya ini butuh closing statement Ustaz. Silakan Ustaz sampaikan. Baik, buat saya pribadi dan juga untuk kita semua ya. Jadi puasa ini ada 2 katanya ya. Ada yang puasanya sah, ada yang puasanya makbul. Puasanya yang sah itu rukun syaratnya terpenuhi. Dia menahan makan, minum, berhubungan suami istri dari terbitnya matahari dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini puasanya sah. Tapi ada yang kedua, puasanya makbul, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang puasanya batal pasti tidak makbul. Orang yang puasanya sah belum tentu makbul. Kalau orang yang puasanya makbul pasti puasanya sah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita cari dari puasa ini adalah puasa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa ciri-ciri orang yang puasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ciri-ciri orang yang puasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika puasanya menjadikan dia orang yang bertakwa. Kan la'allakum tattaqun. Ada perubahan kebaikan. Setelah bulan Ramadan, setelah puasa Ramadan, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari puasanya tersebut. Yang tadinya biasa-biasa saja menjadi soleh. Yang tadinya malas tilawah Al-Quran jadi semangat baca Al-Quran. Yang tadinya pelit misalkan ya, jadi rajin berderma. Yang tadinya akhlaknya buruk jadi akhlaknya baik. Ini mungkin diantara ciri-ciri orang yang puasanya makbul. Inilah yang kita harapkan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai seperti puasa kebanyakan orang, kata Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Ya puasanya puasa lapar dan puasa haus, tapi fadilahnya, keberkahan, kebaikannya dia tidak mendapatkannya. Puasa ini bulan kebaikan,
ambillah kebaikan yang banyak di bulan puasa ini. Yang tidak mendapatkan kebaikan, dia orang yang rugi. Faman hurrima khairuha faqad hurrim, kata Rasulullah. Siapa yang diharamkan dari kebaikan-kebaikan puasa, puasa males tilawah, puasa enggak sedekah, puasa marah-marah, puasa tidak menahan hawa nafsu misalkan ya. Faman hurrima khairuha faqad hurrim, maka dia telah diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang banyak di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang aidin, kembali kepada kesucian, al-faizin, yang sukses dengan puasa kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Endang Rukmana LC. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapat kategori yang kedua ya, kategori puasa yang makbul. Jadi kita puasanya sah, juga puasanya makbul. Jangan sampai hanya sah saja gitu dah. Kalau sah saja kayaknya tingkat SD misalnya. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau makbul ada tingkatan yang agak atas lagi. Baik, terima kasih banyak sudah bersama kami 1 jam lebih di podcast Partai Keadilan Sejahtera. Nantikan di pekan depan, insya Allah ada lagi kajian bersama Ustadz. Ya, lagi dikonfirmasi. Temanya berbeda-beda. Jadi temanya berbeda-beda, ustadznya berbeda-beda, dan ilmunya insya Allah ilmunya berbeda-beda juga. Jadi di bulan Ramadan kita tambah ilmu, tambah amal, insya Allah Ramadan kita semakin berkah. Amin. Terima kasih banyak dan mohon maaf Sandang, nggak ada minum ini Ustaz. Batal puasanya kalau ada minum ya kan. Jadi akhir kalam, terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.